mantan pejabat SEC, John Reed Stark, baru-baru ini mengungkapkan kemungkinan bahwa gugatan SEC terhadap Ripple bisa menjadi kasus berikutnya yang dihentikan. Ini menjadi bagian dari tren terbaru di mana SEC tampaknya mulai mundur dari sikap agresifnya terhadap industri kripto. Tapi, apa artinya ini bagi Ripple dan XRP? Mari kita bahas lebih dalam. Pertama, mari kita lihat apa yang terjadi. SEC sebelumnya dikenal dengan pendekatan ketatnya terhadap regulasi kripto, terutama di bawah kepemimpinan sebelumnya. Mereka telah mengajukan berbagai tuntutan hukum terhadap perusahaan kripto, termasuk Binance, Coinbase, dan Ripple. Banyak aset digital diklasifikasikan sebagai sekuritas dalam upaya penegakan hukum yang agresif. Namun, ada perubahan signifikan baru-baru ini. SEC telah menghentikan beberapa kasus, termasuk gugatan terhadap Coinbase dan penyelidikan terhadap Uniswap dan OpenSea. Selain itu, SEC juga menarik 2 banding yang berkaitan dengan definisi dealer dalam perdagangan aset digital, setelah pengadilan federal menolak ekspansi definisi ini. Menariknya, keputusan untuk menghentikan banding ini terjadi hanya beberapa hari setelah Gary Gensler mengundurkan diri sebagai ketua SEC. Kini, di bawah kepemimpinan sementara Mark Uyeda, SEC tampaknya lebih berhati-hati dalam mengambil langkah hukum terhadap industri kripto. Bahkan, seorang juru bicara SEC menyatakan bahwa jika mereka tetap melanjutkan banding, itu bisa berdampak pada likuiditas pasar treasury, yang justru meningkatkan volatilitas pasar. John Reed Stark mencatat bahwa sejak Uyeda mengambil alih kepemimpinan, SEC telah menunda atau menghentikan 5 tindakan hukum terkait kripto. Menurutnya, ini adalah rekor baru dalam sejarah komisi tersebut. Stark juga menduga bahwa SEC kini tengah menunggu hasil kajian dari satuan tugas internalnya yang dipimpin oleh Komisaris Hester Peirce, yang bertujuan untuk menyusun kerangka regulasi kripto yang lebih jelas. Jadi, bagaimana dengan Ripple? Stark percaya bahwa kasus Ripple bisa menjadi yang berikutnya dihentikan oleh SEC. Dia menekankan bahwa komisi ini telah memberikan indikasi tidak akan mengejar kasus apapun yang berkaitan dengan status aset digital sebagai sekuritas hingga satuan tugas kripto mereka menyelesaikan evaluasinya. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. Pengacara Jeremy Hogan dan analis hukum Cherry Empress menilai bahwa kasus Ripple memiliki kompleksitas yang lebih besar dibandingkan kasus lainnya. Pengadilan sebelumnya telah memutuskan bahwa penjualan programatis dan distribusi XRP oleh Ripple bukanlah sekuritas. Tetapi, Ripple tetap dikenakan denda sebesar $125 juta karena pelanggaran dalam penjualan kepada klien institusional. Hakim analisa Torres bahkan memberlakukan larangan terhadap penjualan XRP ke institusi di masa mendatang. Dengan kondisi ini, ada kemungkinan bahwa sebelum SEC benar-benar mencabut bandingnya, mereka dan Ripple akan mencari jalan tengah. Cherry Empress berspekulasi bahwa kedua belah pihak bisa saja bernegosiasi untuk mengurangi denda sebelum kasus ini benar-benar ditutup. Perlu diingat, SEC mengajukan banding dalam kasus Ripple hanya beberapa hari sebelum Gensler meninggalkan jabatannya. Sementara itu, Ripple dijadwalkan mengajukan tanggapan resminya terhadap banding ini pada April 2025. Jadi, apakah SEC benar-benar akan menarik bandingnya terhadap Ripple? Jika ini terjadi, maka bisa menjadi angin segar bagi XRP dan industri kripto secara keseluruhan. Namun, kita masih harus menunggu perkembangan lebih lanjut. Yang jelas, SEC tampaknya mulai melunak, dan ini bisa menjadi pertanda bahwa regulasi kripto akan lebih jelas ke depannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini awal dari perubahan besar dalam regulasi kripto, atau hanya strategi sementara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.